Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menampilkan ilmu ukur tanah dibuat oleh Sarang Katri NIM 19136019. Lanjut. Pengantar ilmu ukur tanah. Pengertian ilmu ukur tanah merupakan ilmu satu yang mempelajari metode atau cara melakukan pengukuran objek unsur di permukaan bumi baik dalam arah horizontal maupun vertikal dalam rangka menentukan letak posisi relief dari objek tersebut dan menyajikan informasi tersebut pada suatu bidang proyeksi dengan menggunakan skala dan pengukuran tertentu. Yang ketiga itu instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran terlepas dari ilmu astronomi, antropologi, matematika. Awalnya matematika dikembangkan oleh kepedulian praktis dan kehidupan masyarakat masa itu. Orang Mesir dan Yunani Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran seperti matematika untuk dipatokkan batas pengukuran tanah, pemetaan, dan bangunan publik dan pengukuran dan penghitungan luas hubungan yang erat antara matematika ukur tanah yang nampak di istilah sebelah tersebut. Yang keempat, kualifikasi survei. Mengaksikan survei tidak bersifat mutlak, memungkinkan untuk perbedaan objek yang saling bertumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan akurasi yang diinginkan, metode penilaian posisi dan instrumen yang digunakan, tujuan survei dan tempat pengukuran. D. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal wajib dimiliki dengan bekerja dengan baik dan profesional. Berikut adalah praktek pengukuran dan penelitian lapangan. Perlu diketahui permasalahan survei dibatasi dengan metode-metode dan pengamatan yang berbeda dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda. Jelas pengukuran dua batas pokok yang bidang tanah dapat dilakukan metode pemikiran dan langkah stadia dan dengan pemetaan dan alat ukur atau GPS. Yang kedua adalah prinsip pengukuran sistem referensi. Prinsip pengukuran adalah tahap-tahapan satu proyek. Yang kedua adalah bekerja melalui keseluruhan menuju bagian. Yang ketiga adalah posisi titik yang diletakkan paling sedikit dua pengukuran. Bentuk bumi. Sejak zaman dahulu kuno, para ilmuwan filosofer terletak bentuk dan dimensi bumi yang dibentuk pertama kali dan digagas oleh prioritas. Sementara itu, sedangkan bumi di bidang sekitar dicatat oleh orang untuk mengatur dengan hasil yang akurat. Sistem referensi jika dihitung posisi dan jarak arah di permukaan bumi kita dapat diperlukan skematis. Nah, itu yang selanjutnya adalah penghitungan planetimetris. Jarak pengukuran mengandalkan jarak-jarak secara tidak langsung jarak yang diperoleh dengan pengukuran dan meteran titik dan sarana lainnya. Tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil ukuran berdasarkan di lapangan, misalnya pada survei Ticimati. Selain itu sudut horizontal dihitung dari dua cara, yaitu horizontal asimut dan bacaan asimut dua titik. Yang D adalah koordinat. Pada sistem salib tumbuh ketersian dua dimensi titik-titik unit didefinisikan posisi koordinat abaksis X dan koordinat Y. Koordinat itu dihitung diketahui asimutnya dari jarak titik referensi. 11 adalah pengukuran jarak langsung dan Ticimati. Pengertiannya, dua buah titik bumi yang diukur adalah merupakan jarak terpendek antara dua titik tersebut yang tergantung jarak letak bidang datar dan miring. Adalah pengukuran jarak langsung. Kita ukur, ketika ukur, tempur dan lain-lain. Ada pengukuran jarak langsung pada lapang datar, penelusuran, penentukan jarak, penghitungan jarak pada lapang miring. Pengukuran jarak dan teralang bila titik A dan pilih
kolom pada proyeksi C, Malaysia titik adalah sumber-sumber kesalahan pada pengukuran jarak panjang pita ukur standar suhu tidak baku dengan ukuran ujimatri pengukuran menghasilkan detail X bidang bearing asimut dan pengukuran sudut. Bidang bearing asimut adalah dalam survei seringkali diferensi dengan survei yang diacu dari garis berian. Asimut geometris pada titik P dan titik Q asimut selalu dibentuk dari dua bidang. Yaitu asimut geometris. Asimut pada titik P dan titik Q diriskan sudut terbentuk dua bidang. Adalah pengukuran sudut. Teori teodolit adalah instrumen yang digunakan membaca arah dari suatu bidang horizontal dan kemiringan. Sudut kanan dan refleksi. Sudut kanan dibentuk oleh bidik AO, BO, dan BO. Jadi pengukuran sudut horizontal adalah dua target yang mengukuran paling sederhana dan presis. Oke, selanjutnya ukuran sudut poligon yang dilakukan adalah metode seri rangkap teodolit yang didirikan dari urutan berikut. Baca aja sesuai dengan seperti saya. Setting teodolit. Ambil analisis ukuran sudut, analisa poligon, sudut vertikal. Kesalahan kombinasi adalah kesalahan horizontal, yang kedua adalah kesalahan indeks. Itu poligon. Pengertian poligon adalah bidang yang banyak garis-garis, biasanya lebih dari 5. Yang B, koneksi jarak sudut berupa pengukuran sudut yang harus konsisten dari arah spesifik. Hitungan poligon dapat dihitung metode Bauschwitz, transif, grafis, kuadrat, kecil. Peta situasi petanya adalah keberhasilan penyajian dari penggambar maupun manusia yang digambar oleh datar. Pembuatan kerangka kontrol, ukuran detail, ya pembuatan garis kontur di potling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara mapulnya baka. Yung mo learning mo, no? Hindi ka YouTube